Selamat pagi Pak Mojo, hari ini saya akan menjelaskan kegiatan ekonomi. Pertama, saya akan memulai dari peninggalan Hindu-Buddha. Peninggalan Hindu-Buddha, kesatu ada candi dan stupa. Contohnya, candi Hindu, candi Prambanan, candi Buddha, candi Borobudur. Yang kedua ada gapura. Contohnya ada Wringlangan. Yang ketiga ada pertirtaan. Yang keempat ada patung atau arka. Yang kelima ada relief atau prasasti. Yang keenam ada kitab. Yang ketujuh ada wayang dan upacara keagamaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori Hindu-Buddha. Teori-teori Hindu-Buddha. Pertama, ada teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Agama Hindu-Buddha dibawa oleh pendeta. Yang kedua dikemukakan oleh C.C. Borg. Menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha adalah kaum ksatria, bangsawan atau prajurit dari India datang ke Nusantara. Selanjutnya ada teori Vaishya, dikemukakan oleh N.J. Krom. Menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Vaishya atau pedagang. Teori Sudra menyatakan bahwa kaum Sudra atau kelas pekerja ke Nusantara karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Kelima ada teori arus balik, menyatakan bahwa masyarakat Nusantara sendiri aktif pergi, dikemukakan oleh F.D.K. Bosch. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke kerajaan-kerajaan masa Hindu-Buddha. Kerajaan masa Hindu-Buddha pertama ada Kutai. Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia, berdiri pada abad ke-4 di tepi sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Bukti keberadaannya ada 7 yupa. Raja pertama adalah Kudungga. Sementara puncak kejayaan terjadi di Lawah Mulawaran. Wilayahnya mencakup hampir seluruh Kalimantan Timur dan masyarakat yang bertani, berternak, dan berdagang. Selanjutnya ada Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan Hindu abad ke-5, terletak di lembah Sungai Citarum, Bogor. Bukti keberadaannya berupa prasasti seperti Ciaruten, kebun kopi, dan tugu. Raja terkenal Purnawarman menggunakan nama India dan memeluk Hindu. Wilayahnya mencakup Banten, Jakarta, Bogor, hingga Cirebon. Masyarakatnya bertani dengan sistem irigasi, berternak, berdagang, dan budidaya ikan air tawar. Selanjutnya ada Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Buddha. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim Buddha di Sumatera, berdiri pada abad ke-7 Masehi. Puncak kejayaannya terjadi di bawah Raja Bala Putra Dewa. Nama Sriwijaya berarti kemenangan yang gemilang. Bukti keberadaannya salah satunya adalah prasasti Kedukan Bukit. Awalnya pusat kerajaan Sriwijaya berada di Muara Takus, Riau, lalu dipindahkan ke Sungai Musi, Palembang. Wilayahnya mencakup Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Meski kuat secara ekonomi dan militer, letak pastinya belum bisa terkonfirmasi. Selanjutnya ada Kerajaan Mataram kuno.
Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 di Prambanan, Jawa Tengah. Sumber tertulisnya antara lain Prasasti Canggal dan Kalasar. Raja pertama Sana, lalu digantikan Sanjaya. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu Sanjaya Hindu dan Shailadra Buddha. Ekonominya berbasis pertanian, peternakan, kerajinan, serta pedagang internasional dengan sistem hari pasaran dan pajak bagi warga lokal maupun asing. Selanjutnya ada Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari, kerajaan Hindu di Jawa Timur, didirikan oleh pada 1222 oleh Ken Arok. Puncak kejayaannya terjadi di bawah Raja Kertanegara yang mengirim ekspedisi Pamalayu ke Sumatera pada 1275 Masehi. Ekonominya berbasis pertanian, perdagangan, kerajaan, dan nelayan. Peninggalannya meliputi Arka Prawita, Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singasari. Yang terakhir ada Kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu. Di Jawa Tengah berpusat di Trowulan, didirikan oleh Raden Wijaya setelah mengalahkan Jayakatwang dengan bantuan pasukan Kubilai Khan. Puncak kejayaannya terjadi di bawah Hayam Wuruk wafat. Majapahit mengalami kemunduran akibat perang Paregreg. Sumber sejarahnya adalah Kitab Paraton dan Negara Kertagama. Ekonominya berbasis pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Peninggalannya meliputi prasasti Kadadu, Arka Harihara, dan Candi Simping. Selanjutnya, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya petani bercocok tanam. Selanjutnya ada distribusi, menyalurkan barang atau jasa. Contohnya ojek online, mengantarkan makanan. Ada konsumsi, menggunakan barang atau jasa. Contoh ibu-ibu membeli makanan lalu dimakan. Terima kasih. Segitu saja penjelasan dari saya. Maaf bila banyak kesalahan kata maupun kalimat. Saya Felicia Carol Joseph, izin undur diri.